Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja makalah kelompok saya, yakni kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Rahman Jumrah dengan NIM A1S1233043 yang akan membawakan materi kelompok 3 dengan judul Manajemen Berbasis Teknologi Informasi. Baik, untuk pembahasannya akan saya jabarkan sebagai berikut. A. Latar belakang. Perkembangan teknologi dan informasi sangatlah pesat. Teknologi berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan berdampak pada pengelolaan serta perencanaan SDM dalam sebuah perusahaan. Pengimplementasian teknologi informasi pada perusahaan menjadi aspek krusial pada era digital saat ini. Dan juga perkembangan teknologi informasi serta komunikasi memberikan jalan keluar dalam pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien. Perusahaan memerlukan sebuah sistem informasi sumber daya manusia yang tepat dan efektif agar dapat meningkatkan kinerja dalam perusahaan yang memungkinkan kualitas, kuantitas, efektivitas, serta kemandirian dapat dicapai dengan hasil kerja yang maksimal. Juga dalam pemberdayaan sumber daya serta kompetensi karyawan pun semakin tinggi. Sumber daya manusia atau SDM merupakan hal yang sangat krusial bagi perkembangan perusahaan. Oleh karenanya, pengelolaan sumber daya manusia harus dikembangkan serta diarahkan agar mencapai tujuan yang diinginkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi atau perusahaan agar bisa memanfaatkan sumber daya manusia uang dimiliki secara maksimal. Salah satu cara mengembangkan sumber daya manusia tersebut ialah dengan meningkatkan kinerja, pemberdayaan sumber daya manusia, serta kompetensi individu karyawan pada perusahaan tersebut. Adapun rumusan masalah dari makalah ini yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi? 2. Bagaimana cara pemilihan dan pengelolaan tim kerja pada perusahaan? 3. Bagaimana cara mengembangkan skill wirausaha? Dan yang terakhir, apa saja cara membangun sistem informasi manajemen kewirausahaan berbasis web? A. Manajemen sumber daya berbasis teknologi. Kata manajemen dalam bahasa Inggris berasal dari kata to manage, yang secara etimologi artinya mengatur atau mengelola. Dalam bahasa Arab, istilah manajemen dipadankan dengan kata siyasah, idarah, tadbir, dan qiyadah. Hal ini terkait dengan fungsi manajemen untuk menyiasati suatu tindakan atau menyusun strategi tindakan atau untuk melakukan penataan atau untuk melakukan pengaturan atau untuk memimpin. Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa manajemen itu umum digunakan dalam konteks organisasi, lembaga, atau perusahaan. Kedua, aktivitas manajemen itu berkaitan dengan sumber daya dan pencapaian tujuan organisasi secara efisien. Dalam hal ini, proses manajemen dijelaskan dengan beberapa fungsi antara lain merencanakan atau planning, mengorganisasikan atau organizing, memimpin leading, dan mengawasi controlling. B. Pemilihan dan pengolahan tim kerja pada perusahaan. Berikut ini 8 tips untuk memilih para profesional terbaik untuk tim kerja. Yang pertama, carilah anggota yang terorganisir dan disiplin dari komunikator yang sangat baik. Agar anggota tim Anda mau menerima, memahami, dan bertindak sesuai apa yang Anda sampaikan kepada mereka, mereka sebaiknya menjadi komunikator yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang tahu cara mendengarkan, membalas, dan menghormati peserta percakapan lainnya. 2. Carilah anggota yang terorganisir dan disiplin diri. 2 dari kualitas yang harus Anda harapkan dari tim Anda adalah keterampilan berorganisasi yang baik dan disiplin diri. Anda dapat mengolah hal-hal ini dengan membangun emosi di sekitar mereka
dan dengan terlibat dalam proses yang tidak pasti yang secara bertahap akan membawa Anda menuju keterampilan ini. 3. Temukan manajer proyek luar biasa atau Anda sendiri yang menjadi manajer. Menjadi manajer proyek bukanlah tugas yang mudah. Jadi, apakah Anda siap atau tidak, itu keputusan Anda. Jika Anda memutuskan bahwa Anda ingin menyewa seseorang manajer proyek, Anda perlu memastikan mereka adalah pemimpin yang lebih baik dari Anda, sehingga mereka dapat benar-benar membawa proyek Anda untuk hidup dan untuk sukses. 4. Rekrut yang terbaik untuk peran pekerjaan. Ketika Anda mempekerjakan orang, Anda harus 100% objektif. Anda sebaiknya hanya merekrut yang paling sesuai untuk peran dan untuk tim. Ini idealnya seseorang yang memiliki pengalaman, keterampilan, dan sikap sesuai dengan persyaratan dan harapan yang diemban oleh peran pekerjaan. 5. Carilah individu yang berwawasan dan berpengaruh. Bolehlah mencari individu-individu yang pandai. Tim Anda harus terdiri dari beberapa orang yang memiliki koneksi profesional dalam berbagai organisasi, individu, atau klien. Idealnya, mereka harus berpengaruh. Artinya, orang akan mengendali mereka secara otoritas di bidangnya. 6. Carilah anggota proaktif. Proaktif adalah komponen penting dari setiap tim yang sukses. Proyek Anda sangat bergantung pada aktivitas masing-masing gabungan anggota tim Anda. Karyawan yang mengambil tindakan sendiri merupakan aset yang membantu proyek Anda akan berjalan lebih lancar dan lebih cepat daripada yang Anda harapkan. 7. Prioritaskan keterampilan dan pengetahuan lebih dari sertifikasi. Carilah keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman lebih sertifikasi. Calon harus membuktikan bahwa mereka mampu menjadi produktif dalam menampilkan keterampilan dan pengetahuan mereka, dan bukan hanya kertas yang hanya menyatakan pencapaian penyelesaian kuliah atau kursus. 8. Temukan orang yang berkomitmen. Agar proyek Anda dapat diluncurkan dan berkembang dengan sukses, Anda memerlukan orang-orang yang bersedia berkomitmen untuk bekerja, termaksud risiko, kemunduran, ketakutan, kebosanan, dan perasaan serta situasi negatif lainnya yang dapat datang sebagai akibat kerja dan cerdas. C. Mengembangkan skill wirausaha. Di dalam era persaingan global seperti sekarang ini, kebutuhan sumber daya manusia atau SDM yang memiliki soft skill atau hard skill berbasis kemampuan kewirausahaan merupakan tuntunan yang harus kita wujudkan secara cepat, baik melalui pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Tetapi kurikulum pendidikan formal di Indonesia masih dianggap begitu penting dan strategis untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkemampuan kewirausahaan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan telah dimasukkannya kurikulum mata pelajaran kewirausahaan di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi negeri dan swasta. Karena masyarakat masih beranggapan semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, maka sumber daya manusia yang bersangkutan semakin cerdas terhadap kemampuan merangsang prospek usaha dan kesempatan berwirausaha. Di samping itu juga akan lebih cepat mendapat kesempatan untuk memperoleh dan membuka lapangan pekerjaan melalui bisnis usaha mandiri yang mereka ciptakan sendiri. Sementara itu, profesi kewirausahaan sekarang ini semakin terbuka luas untuk dikembangkan oleh para lulusan sekolah manajemen maupun lulusan perguruan tinggi. Sedikit menambahkan, pengembangan soft skill dan hard skill merupakan sebuah model investasi pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan berwirausaha dan percaya diri dari seorang siswa melalui pendidikan di sekolah formal. Sedangkan prospek usaha adalah suatu rancangan tentang masa depan, suatu usaha baru yang menunjukkan harapan yang cerah dan memiliki prospek kemajuan yang pesat. Sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan emosional sangat mendukung pemenuhan kebutuhan pengembangan soft skill. Begitu pula kecerdasan intelektual sangat mendukung pemenuhan kebutuhan pengembangan hard skill. D. Membangun sistem informasi manajemen kewirausahaan berbasis web.
Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian atau komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan. Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sub-subsistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah dan memberikan informasi yang berkualitas kepada manajemen dengan cara mengolah data dengan komputer sehingga bernilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna. Sistem informasi manajemen yaitu rangkaian terorganisasi dari sebuah bagian komponen yang secara bersama-sama berfungsi untuk bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan dan pertanyaannya ditulis di kolom komentar.